Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Larasati dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan salah satu materi pendidikan agama Islam yang telah ditugaskan oleh Pak Faiz Musyafa, yaitu materi tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, ada masuknya ajaran Islam di Indonesia. Sebelum Islam masuk ke Nusantara, masyarakat Nusantara menganut berbagai macam agama dan kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Berkaitan dengan masuknya Islam di wilayah Nusantara, para pakar sejarah sepakat bahwa wilayah pertama yang menjadi pintu masuknya Islam di Kepulauan Indonesia adalah pantai di Sumatera bagian utara. Dari wilayah tersebut, Islam menyebar ke berbagai pelosok-pelosok di Indonesia, yaitu wilayah-wilayah Pulau Sumatera, selain pantai Sumatera di bagian utara, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, serta Kepulauan Maluku dan sekitarnya yang memakan waktu berbeda-beda. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh penduduk kawasan Nusantara, yaitu yang pertama ada syarat-syarat masuk agama Islam sangat mudah. Yang kedua, ajaran Islam tidak mengenal kasta-kasta dan menganggap semua manusia mempunyai kedudukan yang sama. Yang ketiga, upacara keagamaan dan dalam ajaran Islam sangat sederhana dan tidak harus mengeluarkan banyak biaya. Yang keempat, agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan istiadat bangsa Indonesia dan dalam penyebarannya tidak dilakukan dengan kekerasan. 5. Runtuhnya kerajaan Majapahit menjadikan para pendakwah mudah dan lancar dalam menyebarkan agama Islam. Yang keenam, setelah munculnya kerajaan Islam di wilayah Nusantara, banyak dari raja ikut berperan dalam mendakwahkan ajaran Islam. Selanjutnya ada teori tentang masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama ada teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Orang-orang Arab yang datang adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Ada rute pelayaran yang digunakan untuk penyebaran Islam ke Indonesia dari Arab, yaitu yang pertama ada rute selatan dari Arab menuju Yaman, menuju Gujarat, menuju Sri Lanka, dan terakhir ke Indonesia. Yang kedua ada rute utara, yaitu dari Arab, kemudian ke Damaskus, kemudian ke Baghdad, kemudian ke Gujarat, terus ke Sri Lanka, dan terakhir ke Indonesia. 2. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berawal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding para pedagang Arab. Yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia menyebutkan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berawal dari satu daerah Persia atau Parsi. Sebagai buktinya, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura,
dan ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim, tokoh ulama dari Persia di tahun 1419 di Gresik. Yang keempat ada teori Tiongkok. Menurut teori Tiongkok, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para pedagang Tiongkok. Islam sendiri telah sampai di Tiongkok pada abad ke-7 Masehi. Pada masa dinasti Tang, di daerah Guangzhou, Kanton Zhangzhou, dan pesisir Tiongkok Selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Sebagai pembuktian teori Tiongkok, yaitu Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dan Bintoro Demak, merupakan keturunan Tiongkok. Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tionghoa atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Terus yang selanjutnya adalah jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada perdagangan. Pada tahap awal, sarana yang digunakan dalam proses dakwah Islam di Indonesia adalah lewat jalur perdagangan. Hal ini dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga ke-16 Masehi. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, Tiongkok, dan sebagainya. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang muslim sebagai sarana atau media dakwah. Sebab dalam Islam, setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam kepada siapa saja tanpa paksaan. Yang kedua ada pernikahan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama wanita, tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Tetapi, untuk menjadi istri-istri dari saudagar muslim, mereka harus pindah agama ke Islam. Tapi mereka tidak keberatan karena pindah ke agama Islam hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tanpa ucapan atau ritual rumit lainnya. Yang ketiga ada pendidikan. Para ulama banyak mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah, para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Yang keempat ada kesenian. Jalur dakwah melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Selain wayang, media yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah seni bangunan, seni pahat atau seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Di antara bukti yang dihasilkan dari pengembangan Islam awal adalah seni bangunan Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, dan sebagainya. Yang kelima ada tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Pada umumnya, para pengajar tasawuf atau para sufi adalah guru-guru pengembara. Dengan sukarela mereka menghayati kemiskinan. Yang terakhir ada politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah tersebut. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam baik di Sumatera, Jawa maupun Indonesia bagian timur. Selanjutnya, perkembangan dakwah Islam di kawasan Nusantara. 1. Pulau Sumatera. Wilayah Nusantara yang mula-mula dimasuki Islam adalah pantai barat Pulau Sumatera dan daerah Pasai yang terletak di Aceh Utara, yang kemudian di masing-masing kedua daerah tersebut berdiri kerajaan Islam yang pertama, yaitu Kerajaan Islam Perlak dan Samudra Pasai. Menurut keterangan Prof. Ali Hasmi, seorang tokoh dari Aceh, dalam makalah pada seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh yang diselenggarakan pada tahun 1978, disebutkan bahwa kerajaan Islam yang pertama adalah Kerajaan Perlak. Namun sebagian ahli sejarah lain telah sepakat bahwa Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang pertama di Nusantara
dengan rajanya yang pertama adalah Sultan Malik As-Saleh. Seiring dengan kemajuan kerajaan Samudra Pasai yang pesat, pengembangan agama Islam pun mendapat perhatian dan dukungan penuh. Kerajaan Samudra Pasai sempat diserang oleh Majapahit di bawah pimpinan Panglima Gajah Mada, tetapi masih bisa mereka halau. Berikutnya pada tahun 1521 ditaklukkan oleh Portugis dan mendudukinya selama 3 tahun. Selanjutnya kerajaan Samudra Pasai berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh mempunyai peran penting dalam penyebaran agama Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Yang kedua ada Pulau Jawa. Penemuan nisan makam Fatimah binti Maimun di daerah Leran atau Gresik yang wafat tahun 1101 Masehi dapat dijadikan tonggak awal kedatangan Islam di Jawa. Akhir abad ke-13 Masehi hingga abad-abad berikutnya, terutama sejak Majapahit mencapai puncak kejayaannya, bukti-bukti proses pengembangan Islam ditemukan lebih banyak. Misalnya penemuan kuburan Islam di Troloyo, Trowulan, dan Gresik. Juga berita Manpuan yang menceritakan tentang adanya orang-orang Islam yang bertempat tinggal di Gresik. Adanya proses penyebaran Islam di Kerajaan Majapahit terbukti dengan ditemukannya nisan makam Muslim di Trowulan yang letaknya berdekatan dengan kompleks makam para bangsawan Majapahit. Masa-masa selanjutnya pengembangan Islam di Tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian dikenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 wali. Pun Wali Songo tersebut antara lain, yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, yang kedua ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yang ketiga ada Raden Ainiul Yakin atau Raden Paku Sunan Giri, yang keempat ada Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonan, yang kelima ada Raden Syahid atau Sunan Kalijaga, yang keenam ada Raden Qasim atau Raden Syihfuddin atau Sunan Derajat, 7 ada Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang kedelapan ada Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, dan yang terakhir ada Raden Umar Said atau Sunan Muria. Di paruh awal abad ke-16 Masehi, Pulau Jawa dalam genggaman Islam. Penduduk merasa tenteram dan damai dalam ayoman Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah atau Raden Patah. Salokantara dan Jugul Muda adalah dua kitab undang-undang Demak yang berlandaskan syariat Islam. Di hadapan peraturan negeri pengganti Majapahit itu, semua manusia sama derajatnya, sama-sama khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Yang ketiga ada Pulau Kalimantan. Islam masuk ke Kalimantan. Di Kalimantan Selatan terdapat kerajaan-kerajaan Hindu yang berpusat di negara Dipa, Daha, dan Kahuri yang terletak di hulu Sungai Nagara dan Amuntai kini. Menjelang kedatangan Islam, kerajaan Daha diperintah oleh Maharaja Soekarama. Setelah beliau meninggal digantikan oleh Pangeran Temenggu. Hal ini menimbulkan kemelut keluarga karena Pangeran Samudra, cucu Maharaja Soekarama, merasa lebih berhak atas tahta kerajaan. Akhirnya Pangeran Samudra dinobatkan menjadi Raja Banjar oleh para pengikut setianya. Berdasarkan hikayat Banjar, Pangeran Samudra meminta bantuan ke Kerajaan Demak untuk memerangi Kerajaan Daha. Dengan perjanjian, apabila Kerajaan Daha dapat dikalahkan, maka Pangeran Samudra beserta rakyatnya bersedia masuk Islam. Ternyata berkat bantuan tentara Demak, Pangeran Temenggu dari Kerajaan Daha dapat ditundukkan sesuai dengan perjanjian. Akhirnya Raja Banjar, Pangeran Samudra beserta rakyatnya masuk Islam dan ia bergelar Sultan Surya Muilah. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1550 Masehi. Sultan Surya Muilah memindahkan ibu kota kerajaannya dari Muara Bahan ke Banjarmasin yang letaknya lebih strategis. Pada masa itu, Sultan Surya Muilah berhasil menaklukkan daerah Sambas, Batanghari, Sukadana, Kota Waringin, Pambuang, Sampit, Mendawai, Sabangan, dan sekitarnya. Di waktu yang hampir bersamaan, daerah Kalimantan Timur telah pula didatangi oleh orang Islam. Berdasarkan hikayat Kutai,
Pada masa pemerintahan Raja Mahkota, datanglah dua orang ulama besar bernama Datori Bandang dan Tuanku Tunggang Parangan. Raja Mahkota kemudian masuk Islam setelah merasa kalah dalam ilmu kesaktian. Proses penyebaran Islam di Kutai dan sekitarnya diperkirakan terjadi pada tahun 1575 Masehi. Penyebaran Islam secara lebih intensif sampai ke daerah-daerah pedalaman terjadi setelah Raja Mahkota wafat. Yang keempat ada Pulau Sulawesi. Pada abad ke-15, Pulau Sulawesi sudah didatangi oleh para pedagang muslim di Sumatera, Malaka, dan Jawa. Di Sulawesi terdapat kerajaan-kerajaan yang besar dan terkenal seperti Kerajaan Gowatalo, Bone, Wajo, dan Sopang. Pada tahun 1562 sampai 1565 Masehi, di bawah pimpinan Raja Tummaparisi Kolama, Kerajaan Gowatalo berhasil menaklukkan daerah Selayar, Balukumbang, Marmandar, dan Luwu. Pada masa itu di Gowatalo telah terdapat kelompok-kelompok masyarakat muslim dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian atas jasa Datori Bandang dan Dato Sulaimana, penyebaran dan pengembangan Islam menjadi lebih intensif dan mendapat kemajuan yang pesat. Pada tanggal 22 September 1605, Raja Goa yang bernama Karaengtonigalo masuk Islam dan kemudian diberi gelar Sultan Alauddin. Setelah resmi menjadi kerajaan bercorak Islam, Goa melakukan peluasan kekuasaannya. Daerah Wajo dan Sopeng berhasil ditaklukkan dan diislamkan. Demikian juga Bone berhasil ditaklukkan pada tahun 1611 Masehi. Yang kelima, ada Pulau Maluku dan sekitarnya. Islam telah masuk dan berkembang di Maluku antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi. Dibawa oleh para pedagang muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Adapun raja-raja dari kerajaan di Maluku yang masuk Islam sebagai berikut. Yang pertama ada Raja Ternate yang bergelar Sultan Mahrum, yang kedua adalah Sultan Zainal Abidin, yang ketiga ada Raja Tidore yang kemudian bergelar Sultan Jamaluddin, yang keempat ada Raja Jailolo yang berganti nama dengan Sultan Hasanuddin, dan terakhir ada Raja Bacan yang masuk Islam dan bergelar Zainal Abidin. Selain di Maluku, Islam juga masuk ke Papua yang disiarkan oleh raja-raja Islam di Maluku, para pedagang dan para mubalik yang juga berasal dari Maluku. Daerah-daerah di Papua yang dimasuki Islam adalah Miso, Jalawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Gebe. Selanjutnya ada gerakan-gerakan organisasi Islam di Indonesia. Yang pertama ada Gerakan Pendidikan dan Sosial. Kaum pembaharu memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dengan kurikulum modern untuk mengganti sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan surau. Melalui pendidikan, pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Oleh sebab itu, mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan. Contoh yang pertama ada Sekolah Tawalib. Sekolah Tawalib berasal dari surau jembatan besi yang terletak di kawasan Padang Panjang. Surau berarti langgang atau masjid. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian di masjid, mirip dengan pesantren di Jawa. Syekh Abdullah Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 telah merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Pada tahun 1919, Haji Jalaluddin Taib menerapkan sistem kelas dengan lebih sempurna. Yang kedua ada Jamiat Khair. Organisasi Jamiat Khair didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Di antara pendirinya adalah Sayyid Muhammad Al-Fajhir bin Syihab, Sayyid Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Sayyid Sijenhan bin Syihab. Ada dua program yang diperlihatkan Jamiat Khair, yaitu mendirikan dan membina sekolah dasar, serta menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Jamiat Khair tidak hanya menerima murid keturunan Arab, tetapi juga untuk umum. Yang ketiga ada Al-Irsyad.
Sheikh Ahmad Syurkati adalah seorang Arab keturunan Sudan yang menggembuskan semangat pembaharuan dan persamaan dalam tubuh Al-Irsyad. Organisasi ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Sekolah Al-Irsyad banyak jenisnya. Ada sekolah tingkat dasar, sekolah guru, dan program takhasus untuk memperdalam agama dan bahasa asing. Cabang-cabang Al-Irsyad dibuka di Cirebon, Pekalongan, Bumiayu, Tegal, Surabaya, dan Lawang. Yang keempat ada Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh KH Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah Islam dengan corak pendidikan ala Belanda, baik dalam metode pendidikan, jenjang maupun kurikulumnya. Organisasi ini sangat menekankan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, serta pendidikan keterampilan. Muhammadiyah merupakan ormas Islam besar yang memiliki satuan-satuan pendidikan dari taman kanak-kanak hingga program pasca sarjana. Terakhir ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh KH Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Tujuan utama didirikannya Nahdlatul Ulama diantaranya adalah memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengikuti pola mazhab 4, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, serta mempersatukan langkah-langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat serta martabat manusia. Yang kedua ada gerakan politik. Islam tidak dapat menerima penjajahan dalam segala bentuk. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah pada awal abad 20, perjuangan tersebut dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, baik ormas maupun orsospor. Melalui pendidikan ormas, memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar tentang hak dan kewajiban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dengan orsospol, kaum muslimin memperjuangkan kepentingan golongan Islam melalui saluran politik yang diakui pemerintah penjajah. Misalnya, mereka berjuang melalui parlemen Belanda yang disebut Volksraad. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslim Indonesia atau PERMI, Sarekat Islam atau SI, dan Partai Islam Indonesia atau PII. Yang terakhir ada hikmah mempelajari perkembangan Islam di Indonesia. Adapun hikmah perkembangan Islam di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, memberikan dorongan positif dalam menegakkan kebenaran. Yang kedua, menumbuhkan sikap percaya diri dalam menyampaikan kebenaran. Yang ketiga, membangun dalam menanamkan sikap konstruktif dan dinamis. Yang keempat, menumbuhkan sikap tenggang rasa dan bijaksana. Sekian materi penjelasan dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada salah pengucapan kata atau ada kata-kata yang dapat menyinggung perasaan kalian, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.